Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Bapak, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dalam rangka melaksanakan salah satu tugas pelatihan. Sudah beberapa orang teman-teman tampil tadi sangat memukau, kemudian begitu bagus sekali. Nah, tugas saya pada hari ini, pada sore hari ini, yaitu kaitan dengan kerangka kurikulum profil pelajar Pancasila, ya. Namun sebelum itu, agar kita semangat, agar kita kembali segar, mohon Bapak Ibu sambil duduk sajalah, sambil duduk. Ya, oke. Sambil duduk, tangannya di depan, ya. Tepuk, jangan beri contoh dulu ya. Tepuk jauh, ya. Ini tepuk jauh, tepuk satu, tepuk dua, tepuk baramuka. Segar lah. Sonten-sonten dia menyebutnya. Kalau saya masih kena hujan gitu. Baik Ibu Bapak. Dalam pertemuan ini kembali tugas saya yaitu kaitan dengan kerangka kurikulum profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, sebagaimana kita ketahui bahwa kerangka kurikulum itu terdiri atas pendahuluan, ya, kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini saya berfokus di profil pelajar Pancasila, ya. Kita fokus akan mempelajari di profil pelajar Pancasila. Nah, dari tadi sejak kita bertemu sering disebut-sebut Bu Hayati tadi menyebut-sebut profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita sharing sambil sharing Ibu ya, sambil kita bertukar pengalaman. Ya, kita mengenal profil pelajar Pancasila itu sejak mengikuti diklat, ya. Nah, jadi ini ayuna sareng tepang sareng profil pelajar. Berbeda dengan rekan-rekan guru atau tugas sekolah yang menjadi sekolah penggerak. Mangga anu gaduh pendapat yang punya pemikiran kira-kira apa itu profil pelajar Pancasila itu. Mangga. Pak. Mangga Ibu Hayati, mangga. Ya. Profil pelajar Pancasila itu merupakan sasaran akhir atau apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap lulusan siswa, gitu ya. Artinya kedepannya itu yang diharapkan oleh pemerintah itu bangsa Indonesia itu menjadi orang-orang yang memiliki profil tersebut. Itu Pak mungkin? Iya. Tepat sekali ya. Pendapat Ibu Hayati. Silakan yang lain satu lagi lah. Kira-kira. Silakan. Pak Ri. Ya Pak. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini endingnya atau akhirnya diharapkan bahwa pelajar
pelajar tersebut memiliki 6 dimensi pelajaran Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia, kemudian memiliki berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, selanjutnya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu yang diharapkan oleh perencanaan kurikulum yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Yang lain kalau mau berpendapat, atau mungkin dianggap cukup dulu ya Bu ya. Baik Ibu Bapak. Sudah terwakili. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Ini di beberapa sumber yang saya baca, yang saya terima, profil pelajar Pancasila itu yaitu pelajar Indonesia sepanjang hayat yang memiliki belajar sepanjang hayat ya disebut, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang 6 tadi ya, itu yang disebut oleh Pak Yatna yang 6 tadi. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila harus menjadi karakter bangsa, karena Pancasila merupakan kepribadian bagi bangsa Indonesia. Nah, kita berfokus di pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, ya tentu yang kita harapkan tadi yang disebut oleh Ibu Hayati, yaitu SKL kita itu ya anak-anak yang berprofil Pancasila, yang diuraikan oleh Pak Yatna tadi terdiri dari 6 ya, 6. Nah, baik Bapak, ini definisi profil pelajar Pancasila itu ya, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan, betul ya tadi Ibu Hayat. Profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, ini jadi kembali karena kita fokus di pendidikan anak-anak, maka ya karakter-karakter yang 6 dimensi tadi yang kita tanamkan untuk mempersiapkan generasi muda di masa yang akan datang. Nah, baik Bapak, dilanjut, ini sudah jelas ya. Ini beriman tadi disebut bahwa dimensi pertama itu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan pelajar Indonesia itu bukan harapan lagi ya, ini fokus pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Berupa mustamah takwa, melaksanakan segala perintah dan larangannya ya lebihan hal-hal memang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu diwujudkan dalam akhlak yang mulia. Jadi dampak dari takwa, iman dan takwa itu berdampak di akhlak, ya, berdampak di akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, akhlak yang baik kepada sesama manusia, maupun kepada alam dan kepada negara ini. Jadi ketika sudah kita tanamkan iman dan takwa, kemudian berdampak kepada akhlak, iman sebagai fondasi, takwa sebagai pengamalan,
kemudian berakhlak mulia merupakan pengamalan dari. Jadi satu sama lain ini tidak bisa satu persatu. Ketika iman kuat, pasti takwanya, akhlak mulianya sangat diharapkan, baik untuk diri sendiri, untuk agama, untuk keluarga, tanggung lebih nama untuk bangsa dan negara. Baik Bapak, kita lanjut. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global. Kita mengakui pelajar bangsa Indonesia itu yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa, sekaligus memiliki wawasan tentang keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya, daerah, nasional, dan global. Nah, kita tahu bangsa kita beraneka ragam suku bangsa, bahasa, agama, budaya, ya. Nah, mereka tetap mengakui berkebinekaan tersebut. Bahkan kita bisa berperan di tingkat global, di tingkat dunia. Untuk mencapai berkebinekaan global tersebut, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budayanya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan binekaan serta berkeadilan sosial. Itu Bapak yang sepintas di tayangan ini. Kemudian Bapak, ini perlu juga diketahui oleh kita semua bahwa profil pelajar Pancasila itu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu menjadi visi Kemendikbud dulu itu ya, ketika tahun 2003. Jadi visi Kemendikbud di sana memunculkan 6 dimensi ya. Nah, hal-hal tersebut itu dari ke-6 dimensi tersebut banyak contoh praktik-praktik baik di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Baik, Bapak, dilanjutkan. Mandiri selanjutnya. Mandiri ini diharapkan lulusan kita, pelajar-pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi. Ini di sini mandiri, sekalipun tuntutan mandiri itu tidak menggantungkan terhadap orang lain, tetapi ketika hidup bermasyarakat tetap saja mereka tidak bisa terpisah dari lingkungan. Saya kira seperti itu Bapak. Kemudian, nah ini gotong royong. Nah, saya ingin bertukar pendapat dengan Ibu dan Pak dalam kegiatan di sekolah, dalam kegiatan keseharian kita di lapangan, di sekolah. Perbuatan-perbuatan baik ini, praktik-praktik baik ini kita tanamkan sejak diri sendiri, sejak dimulai dari di lingkungan sekolah. Barangkali Ibu dan Bapak dapat memberikan beberapa contoh
berkaitan dengan dimensi bergotong royong. Ibu Bapak, misalnya Ibu Entin mangga pada masihan contoh untuk dimensi bergotong royong seperti apa? Contohnya Pak Ade, ketika anak didik kita diberi tugas IKEP, mereka melaksanakan tugasnya tidak mandiri tetapi secara bergotong royong agar pekerjaannya menjadi mudah dikerjakan, cepat selesai, dan hasilnya bisa lebih cepat gitu ya Pak. Iya. Cepat selesai karena mereka melakukannya pada pagi hari biasanya kalau piket. Ya yang siang juga iya piketnya di siang hari, tapi di sini pekerjaannya bisa dilakukan secara bersama-sama, siswa satu dengan yang lainnya sesuai dengan piket yang disusun oleh warga kelas itu sendiri. Ya. Satu lagi Pak Ade. Mangga. Nah, kalau misalnya implementasinya, kalau dia anak-anak tersebut sudah ada bukan di sekolah, ada di rumah, biasanya kan suka ada gotong royong membersihkan jalan, di sekolah kampung gitu kan. Sama, dan yang satunya lagi itu yang lebih ke alat mulia, misalnya mengumpulkan bantuan dari sosial untuk korban bencana, untuk yang sekarang lagi COVID misalnya, semampunya. Kalaupun misalnya tidak boleh berkumpul kan kita bisa ngirim melalui rekening dan lain-lain. Ya. Itu saja. Nah itu. Jadi Ibu Bapak sebenarnya praktik-praktik baik itu sudah kita menjadi pembiasaan, ya. Menjadi pembiasaan ketika suatu kegiatan dilaksanakan bergotong royong. Mungkin tadi sudah menyampaikan manfaatnya seperti apa. Kemudian aplikasi di masyarakat, aplikasi di lingkungan. Ya, Ibu Mai tadi sudah memberikan contoh-contohnya yang baik. Kira-kira seperti itu ya Ibu. Nah ini bernalar kritis. Mengapa Pak Amri kira-kira bernalar kritis malah kurang berpendapat dengan bernalar kritis? Ya, mungkin bernalar kritis di sini adalah yang diharapkan oleh pelajar Pancasila. Jadi intinya mampu secara objektif memproses informasi, baik itu informasi secara kuantitatif ataupun informasi kualitatif. Nah, jadi membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Jadi kata kuncinya adalah bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Itu barangkali Pak. Iya. Baik Bapak. Nah, untuk yang kita harapkan itu semua kita berpendapat sah-sah saja ya Bu. Nah, di sini untuk bernalar kritis pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik. Di zaman sekarang ya Bapak, informasi itu begitu deras, kita malumi informasi dari berbagai penjuru. Nah, di sini kita tanamkan juga kepada dari kita untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Kemudian merefleksikan pemikiran dan dalam proses berpikir. Jadi ketika dia berpendapat, ketika dia berkomentar terhadap hal kritis, tapi kritis yang membangun. Ini kira-kira Ibu Bapak ya, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada